Halo teman-teman cuminger dimanapun berada, apa kabarnya? Saya Bernard, senang sekali dapat ketemu lagi di channel favorit khusus mancing cumi, Nyumi Nyo. Teman cuminger, kali ini masih tetap di Pulau Onrus. Saya akan membuat konten Q&A lagi yang part kedua. Nah, sama seperti biasa, saya masih bersama Sena. Yo. Jadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di channel saya. Oke, teman cuminger. Tapi sebelum saya melanjutkan video ini, buat teman-teman yang sedang melihat tayangan video ini, yang belum klik tombol subscribe dan loncengnya, silahkan diklik dulu agar nanti teman-teman tidak ketinggalan informasinya untuk video mancing cumi saya yang terbaru. Oke, kita lanjutkan. Oke, teman cuminger. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, ada yang menanyakan warna egi favorit saya. Nah, untuk warna egi favorit, kalau menurut saya itu tergantung lokasi. Kalau menurut saya pribadi ya, nanti kita dengar juga komen dari Sena. Kalau saya tergantung lokasi, karena ada beberapa lokasi yang di sana ternyata dominan warna tertentu. Contohnya seperti saya waktu mancing cumi di Sulawesi Tengah, di pelabuhan penyeberangan Toboli. Nah, di sana saya waktu itu mancing cumi pakai warna oranye karena kesukaan saya oranye. Tapi tiba-tiba ada penduduk di sana mendekati saya, dia bilang, "Pak, untuk di daerah sini favoritnya warna merah," katanya. Nah, saya iseng-iseng, kebetulan saya punya kapele atau egi atau umpan cumi yang warna merah. Saya tes warna merah, ternyata benar, langsung strike. Nah, itu contohnya. Nah, tapi kalau untuk saya favorit memang biasanya cuma 3 warna. Pertama, saya selalu pegang oranye, lalu hijau, lalu merah. Nah, itu aja. Tapi saya juga punya koleksi warna-warna lain, baik yang warna single atau warna campur-campur, nano-nano, saya ada gitu. Nah, jadi patokannya biasanya dari kondisi air, cuaca, bisa juga. Jadi begitu kalau menurut pendapat pribadi saya. Nah, kita dengar dari pendapatnya Sena. Oke, coba. Halo teman Nyuminyo, saya Sena dari East Tackle. Kalau nanya masalah egi favorit itu, kembali lagi ya, saya setuju dengan Pak Ben bilang kita lihat situasinya. Jadi kalau untuk di daerah Jakarta sendiri, di Teluk Jakarta dan Utara Jawa, terutama Jabodetabek ya, sekitar Banten, Jakarta dan sebagian Cirebon situ airnya agak kotor, jadi makanya di daerah sini dominan warna oranye gitu. Jadi kita lihat kondisi air, kadang kondisi air dan kondisi vegetasi ya Pak, bawah dasarannya itu juga berpengaruh dengan warna. Cuma untuk, kalau menurut saya untuk daerah Jabodetabek itu favoritnya warna oranye. Kita ke pulau mana aja pasti kita lempar duluan oranye. Cuma kemarin saya personal experience di Pulau Laki bareng mancing sama teman kita dari Nyuminyo juga, itu malah warna hitam yang dapatnya jager-jager. Aneh kan? Jadi ya itu, kadang-kadang setiap tempat ada warna dominannya. Biasanya penduduk setempat atau pemancing setempat yang biasanya lebih tahu begitu. Nah, kita memang harus bertanya, rajin-rajin bertanya juga gitu. Oke, kita lanjut ya teman. Nah, pertanyaan yang kedua nih, ada yang menanyakan
Pak, bagaimana cara menyimpan cumi biar fresh? Mungkin ini pengalaman yang bertanya ini, mungkin selalu cuminya hasil mancingnya bawa pulang kurang fresh. Nah, kalau menurut saya yang paling penting kita mau mancing, kita harus punya kulbok. Nah, mana kulboknya? Nah, Udah nih yang kulbok mini. Nah, segini. ini kulbok yang Marina Cooler. Biasanya di daerah kita di sini di Jakarta Marina Cooler. Marina Cooler. Dari ada yang 12S, 10S. ada yang 10 yang paling kecil, 12. Kalau saya punya ini 18. Lebih Jadi besar yang paling penting kita harus bawa kulbok atau dengan cooler. es isinya. Dan jangan lupa harus ada es batu di dalamnya. Jadi waktu kita mancing cumi, kalau bisa kita jangan terlalu lama membawa cuminya keliling. Jadi kalau kita rasa udah cukup dapat ini ada berapa ekor gitu, sebaiknya ya kita balik simpan di dalam kulbok cuminya. Dan biasanya kita juga menyimpannya itu di dalam kantong plastik. Ya. Jadi langsung kena air. Biasakan kita bawa kantong plastik yang ada zipnya atau ada resletingnya begitu ya. Atau diikat dengan karet juga bisa. Supaya apa? Supaya cuminya itu tidak kerendam dengan air es yang mencair begitu. Jadi jelas ya. Jadi untuk biar fresh cuminya kita bawa pulang, yaitu kita harus bawa kulbok, ada es batu, juga kita ada siapkan kantong plastik untuk menyimpan cuminya biar dia tidak kerendam dengan air tawar dari sisa es batu yang mencair begitu. Pertanyaan yang ketiga nih, ada yang menanyakan, Pak, bagaimana persiapan mancing cumi malam? Nah, kalau kita juga sering mancing cumi malam. Yang paling penting kita mancing cumi malam adalah siapkan senter kepala. Nah, ini teman-teman. Ini juga ada model. Saya juga bawa minimal bawa satu. Model begini. Nah, ini juga semua bawa senter kepala. Kalau saya malah sekarang bawanya 2 Tuh, saya senter juga kepala. Jadi buat cadangan. Kalau senter kepalanya ini habis. malfunction, tidak berfungsi atau ada masalah atau baterainya sudah mulai lemah, kita punya cadangan satu lagi. Ini juga nih. Jadi yang paling penting adalah kita siapkan pertama untuk mancing malam ada senter kepala. Dan warna senternya juga, warna cahayanya itu penting ya. Kita jangan, kalau bisa kalau sudah ada putih nggak apa-apa. Cuma kalau belum beli, usahakan beli dengan yang cahayanya kuning. Nah, kan senter kepala itu ada 2 warna, ada yang putih dan ada yang sinarnya agak ke kuning-kuningan. Menurut saya sama menurut Sena memang bagusnya yang agak ke kuning-kuningan karena kadang-kadang lebih menembus air. Bisa menembus air, kadang-kadang juga ada kabut-kabut atau apa, sinarnya masih bisa tembus. Iya, mengurangi bias dan kita bisa lihat bawahnya dengan jelas kalau malam-malam. Nah, itu persiapan untuk mancing malam. Dan yang kedua adalah yang lainnya, yaitu bawa peralatan yang sesimpel mungkin. Iya. Bawa piranti-piranti yang seperti snap atau gunting atau apa, kita siapkan. Karena kadang-kadang kalau kita malam itu terjadi kendala, ya repot. Apalagi kita waktu mancingnya itu agak jauh dari base campnya, dari tempat kita menaruh atau menyimpan peralatan, nah, kita kesulitan. Jadi kita bawa barang-barang yang memang perlu, tapi jangan terlalu banyak, sesimpel mungkin lah gitu. Minimal ada leader cadangan, ada snap cadangan, ada gunting. Kalau nggak ada gunting tang yang ada penggunting PE-nya. Oke, teman seminger. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Nah, ini kayaknya pertanyaannya bersifat pribadi ke saya nih. Kenapa saya nih tidak pernah foto cumi hasil mancing yang banyak dipajang gitu rame-rame di jejer? Ini mungkin yang tanya agak sedikit tahu nih kebiasaan saya. Jadi buat saya pribadi ya, tapi kalau untuk teman-teman cuminger lainnya yang suka berfotoria dengan hasil mancing cumi yang
dijejer rapi, banyak gitu, terus dia berselfie dengan cuminya rame begitu, ya silakan. Saya juga tidak bisa melarang, itu hak pribadi. Tapi kalau untuk saya tidak begitu suka berfotoria dengan hasil cumi yang dijejer baris rapi begitu. Saya tidak suka. Saya lebih suka berfoto hanya dengan satu cumi saja, biar kecil, biar besar, tidak masalah buat saya. Karena saya tidak mau foto dengan cumi yang rame gitu nanti akan menimbulkan gesekan atau menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi buat saya cukuplah foto itu dengan satu cumi saja, baik kecil atau besar, bebas. Makanya teman bisa lihat di Facebook saya, di Instagram saya, atau di YouTube, saya tidak pernah berfotoria dengan banyak cumi yang dijejer rapi gitu, tidak. Nah, itu pribadi saya. Nggak tahu kalau kita tanya nih dengan Sena nih bagaimana pendapat dia nih. Kalau saya sih lebih, karena cumi itu kan kadang-kadang kita dapat ukurannya macam-macam ya. Bagus kita ambil yang best 2 atau best 2 terbaik atau 3 terbaik. Sisanya karena bentukannya sama dan spesiesnya itu juga, jadi bagus kita pilih yang paling bagus hari itu, kita foto, sisanya simpan. Nah, itu dia. Jadi biarpun kita dapat cumi banyak, kita tidak perlu di pamer. Menurut pribadi saya tidak perlu dipamer. Walaupun mungkin di coolbox saya penuh nih, saya ambil aja yang the bestnya, mungkin 1 atau 2 ekor, udah saya foto, cukup gitu. Oke, teman cuminger, saya rasa demikian cukup beberapa pertanyaan yang masuk, yang bertanya kepada saya tentang seputar dunia mancing cumi. Buat yang belum sempat bertanya, silakan komen aja di komentar di bawah, dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, teman cuminger, sampai jumpa. Salam dunia hitam. Sroll.